Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih ide jualan donat ala Jeko dengan harga 35 ribuan. Donat ini sangat best seller sekali ya, makanya untuk itu aku mau berbagi untuk kalian pemula yang pengen jualan donat ala Jeko seperti aku. Untuk itu disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini sudah aku siapin tepung terigu pro tinggi sebanyak 150 gram dan aku mix dengan tepung terigu pro sedang sebanyak 100 gram. Lanjut masukkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok susu bubuk dan 4 gram ragi instan. Untuk ragi instan di sini aku pakai yang merek Permipan ya, yang sasetan. Lanjut aku masukin 1 gram BI atau bread improver dan 1 gram baking powder. Setelah semua bahan kering masuk, lanjut ini aku aduk menggunakan sendok sampai bahan keringnya tercampur merata. Setelah adonan kering tercampur merata, di sini langsung aja aku masukin 1 butir telur utuh. Kemudian lanjut ini aku masukin untuk airnya kurang lebih 150 ml. Untuk air di sini yang aku gunakan air es ya, atau air yang sangat dingin. Karena nanti aku mau mengolennya menggunakan mixer. Untuk itu resepnya aku gunakan air dingin ya. Karena agar adonannya itu tidak cepat panas disebabkan terkena gesekan mixer. Karena kalau nanti adonannya cepat panas nanti raginya cepat mati, dan kalau raginya cepat mati nanti adonannya tidak bisa maksimal untuk mengembangnya ya. Dan lanjut di sini aku ulen menggunakan tangan terlebih dahulu karena agar mencegah mixernya tidak cepat panas dan tidak cepat rusak ya. Di sini sebelumnya tangannya sudah aku cuci bersih ya terlebih dahulu. Nah, ini setelah adonannya sudah setengah kalis, langsung aja di sini aku masukin margarin sebanyak 2 sendok makan dan sejumput garam ya. Kemudian lanjut aku ulen lagi menggunakan tangan sampai margarinnya tercampur merata. Setelah margarin tercampur merata dengan adonan, langsung aja ini aku gunakan mixer ya. Di sini aku ulen menggunakan kecepatan tinggi kurang lebih selama 10 menit ya, sampai adonannya kalis elastis. Nah, ini setelah aku mixer selama 10 menit, adonannya sudah kelihatan mulus. Ini mau aku cek ya untuk kekalisannya. Dengan cara tangan aku kasih minyak goreng terlebih dahulu, kemudian aku ambil adonannya dan aku rentangkan seperti ini ya. Kalau sudah tipis dan membentuk selaput bayangan, ini tandanya adonannya sudah kalis elastis dan siap untuk ditimbang dan dibagi-bagi. Untuk donat yang ala Jeko ini aku bikin donat yang mininya ya. Jadi aku pakai untuk per picisnya timbangannya itu 28 gram ya. Dan nanti untuk satu boxnya ini isi donatnya 12 picis ya. Dan di satu resep ini menghasilkan 18 picis donat mini ukuran 28 gram ya. Nah, ini aku lanjut ya menimbangnya sampai semua adonannya selesai. Nah, ini setelah adonannya selesai aku timbang dan aku bagi-bagi. Langsung aja di sini mau aku rounding ya, atau aku mau bulatkan. Di sini yang pertama aku rounding, ini adonan yang pertama kali aku potong ya. Kemudian ini aku merondingnya dengan teknik seperti ini. Sebelumnya tadi aku tekan dulu adonannya menggunakan telapak tangan agar udara yang terperangkap di adonan itu keluar. Kemudian aku lipat-lipat dan aku bulatkan seperti ini. Dan setelah bulat ini aku baluri permukaannya menggunakan tepung terigu agar permukaan adonannya tetap lembab ya. Kemudian lanjut ini aku pindahkan ke alas adonan seperti ini. Nah, ini adonannya sebelum aku rounding aku tepuk-tepuk ya menggunakan telapak tangan seperti ini agar udara yang terperangkap di adonan itu keluar. Karena kalau masih ada udara yang terperangkap di adonan, kita bakal kesulitan menghasilkan adonan yang mulus.
Dan untuk cara merondingnya ini bebas ya, kalian bisa gunakan teknik seperti apa aja. Mau kalian ronding di atas meja kerja atau seperti yang aku contohkan seperti di video ya. Oh ya, untuk alas adonannya ini aku bikin sendiri ya. Nanti insya Allah aku share ya untuk video cara membuat alas adonannya. Siapa tahu bermanfaat buat kalian yang pemula yang pengen jualan donat, buat menghemat-hemat modal ya. Jadi enggak semuanya alat-alatnya itu harus kita beli, tapi kita gunakan alat-alat yang masih bisa dipakai di rumah. Nah, ini setelah selesai semua adonannya, aku rounding dan aku baluri tepung terigu. Ini aku mau istirahatkan ya selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 20 menit, langsung aja di sini adonannya mau aku pipihkan ya. Oh ya, mohon maaf ya, saat aku memipihkannya, ini aku naruh cetakannya terlalu jauh, jadi kurang kelihatan jelas ya. Dan ini adonannya setelah aku pipihkan, bagian tengahnya aku lubangi ya menggunakan sedotan. Kemudian agar lebih lebar lubangnya, ini aku pakai bantuan jari ya untuk melebarkan lubang bagian tengahnya. Dan ini aku percepat aja ya, adonannya sudah selesai semua, aku cetak dan aku lubangi dan hasilnya seperti ini. Dan ini aku istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Dan ini hasilnya ya setelah aku istirahatkan selama kurang lebih 1 jam atau tergantung suhu di tempat kita ya. Dan ini langsung aja ya aku mau goreng. Sebelumnya aku udah panasin untuk minyaknya. Dan di sini untuk menggoreng donatnya aku gunakan api sedang cenderung kecil. Dan untuk menggoreng donat minyaknya itu harus panas ya, karena agar matangnya merata, dan jika kurang panas nanti donatnya itu banyak menyerap minyak dan mengembangnya tidak bisa maksimal. Jadi memang harus betul-betul pas ya untuk donat itu dari proses dan sampai Sampai api dan suhu panasnya itu harus pas semua ya. Jadi untuk keberhasilan bikin donat itu memang tidak tergantung dari resepnya juga ya, tapi kita juga harus mengerti teknik dan waktunya itu harus serba pas ya. Jadi kalau salah satunya itu kita ada yang lalai, dipastikan donatnya itu tidak bisa seperti yang kita harapkan ya hasilnya. Jadi untuk itu kita harus sering-sering belajar, sering-sering latihan, agar kita tahu saat kita gagal dan saat berhasil kita bikin donat, itu kita gunakan teknik seperti apa ya. Jadi buat pemula yang mau belajar bikin donat dan mau berjualan donat, jangan bosan-bosan untuk belajar dan latihan, dan kita cari ilmu ya tentang perdonatan, karena donat ini memang beda ya, tidak seperti kue-kue yang lain yang mudah dibuatnya. Jadi kalau donat ini memang susah-susah gampang, jadi butuh kesabaran dan ketelatenan ya untuk membuatnya. Nah, lanjut lagi ya, ini donatnya aku angkat karena kedua sisinya ini sudah matang ya atau sudah kecoklatan dua-duanya. Jadi ini mau aku angkat dan aku tiriskan. Nah, ini hasilnya ya donatnya setelah aku tiriskan, dan ini donatnya sudah dingin, langsung aja di sini mau aku topping. Untuk topping donatnya di sini aku menggunakan coklat glaze ya. Dan untuk rasanya di sini aku gunakan yang rasa susu vanila ya, yang berwarna putih seperti ini. Dan yang warna ungu aku gunakan itu yang rasa taro ya. Dan yang warna coklat itu yang rasa coklat. Dan untuk topping bagian atasnya aku ada pakai menggunakan keju cheddar parut, aku pakai kejunya yang merek Procis ya. Dan aku juga gunakan untuk topping bagian atasnya menggunakan seres coklat ya, aku pakai merek Garuda yang curah ya untuk seresnya. Dan untuk menghias bagian atasnya di sini aku gunakan coklat glaze ya yang berwarna coklat. Dan untuk coklat glaze ini tidak bisa ya dikemas di mika atau di plastik OPP,
tapi dia harus dikemas menggunakan kardus ya, karena coklat glass ini tidak bisa beku seperti coklat DCC atau coklat blok. Jadi saran aku kalau kalian ingin menjual donat yang menggunakan glass coklat, itu harus mengemasnya menggunakan dus ya, jangan menggunakan mika atau plastik OPP. Untuk merek glass di sini aku pakai 2 merek ya, ada yang merek Colin dan merek Elmer. Menurut aku kalau merek Elmer itu memang rasanya lebih enak ya, lebih berasa untuk perasaannya itu. Dan merek Colin juga itu lumayan enak juga ya. Dan di sini juga aku pakai topping bagian atasnya menggunakan kacang sangrai ya atau kacang tanah sangrai. Di sini kacang tanahnya aku bikin sendiri ya. Aku sangrai sendiri kacang tanahnya. Nah, ini hasilnya ya setelah aku kasih topping semua. Ini donatnya cantik dan sangat lembut ya. Oh ya, untuk dusnya di sini aku pakai ukuran dus 27 kali 18,5 ya. Dan ini sering disebut dus donat sejuta umat ya. Oh ya, untuk harga jualnya di sini aku jual di harga 35 per dusnya ya, isi 12 pieces. Untuk harga jualnya itu kalian bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah kalian ya. Jadi untuk harga jualnya tidak harus sama seperti aku, jadi disesuaikan aja ya. Nah, sampai di sini aja ya videonya. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video dan cara aku menjelaskannya. Dan aku juga berterima kasih yang sudah menonton sampai akhir tanpa di-skip. Dan jangan lupa supportnya yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.